wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Walaupun keadaan kita saat ini sedang pandemi COVID-19, Ibu harap kalian tetap semangat untuk menjalankan pelajaran walaupun jarak jauh. Nah, sebelumnya kita persiapkan diri terlebih dahulu untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Silakan kalian cari posisi senyaman mungkin untuk mengikuti pembelajaran dan juga persiapkan alat tulis dan buku yang mungkin nanti akan dibutuhkan. Nah, anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum melakukan pembelajaran dan juga mengawali dengan lafaz basmalah supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat memberikan manfaat dan juga keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk kalian jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group ya. Kalian bisa isi di Google Form tersebut dan nanti akan Ibu cek satu persatu apakah kalian sudah mengisi absensinya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai untuk materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi kita minggu kemarin yang telah kita bahas? Jadi, materi untuk hari ini itu berhubungan dengan materi minggu lalu yang telah kita bahas. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita minggu lalu. Jadi, aktiva tetap adalah sumber daya yang diperoleh oleh perusahaan berdasarkan dari akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan tersebut. Atau dapat juga diartikan aktiva tetap merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari perusahaan tersebut dan tujuannya bukan untuk diperjualbelikan. Dan juga kemarin kita membahas tentang pengelompokan dari aset tetap, di mana aset tetap itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu aset aktiva tetap atau aset tetap yang berwujud dan yang tak berwujud. Yang berwujud ini maksudnya adalah sebuah aktiva tetap yang secara fisik digunakan untuk operasi perusahaan. Sedangkan aktiva tetap yang tak berwujud yaitu aktiva tetap yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan namun tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya seperti hak cipta, waralaba, goodwill, dan juga merek dagangan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menguasai materi minggu lalu? Ibu harap kalian sudah menguasai semuanya ya, karena di hari ini akan menyangkut tentang materi di minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang materi penilaian aktiva tetap dan akun-akun yang tergolong dalam aktiva tetap. Nah, berikut tujuan pembelajarannya. Siswa diharapkan dapat menjelaskan penilaian aset tetap. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengkategorikan akun-akun yang tergolong dalam aset tetap. Mari kita mulai membahas materi pada hari ini. Penilaian aset tetap. Bagaimana ya caranya menilai aset tetap atau aktiva tetap? Jadi, aktiva tetap ini atau aset tetap dapat dinilai berdasarkan harga perolehan. Apa ya harga perolehan? Jadi, harga perolehan itu adalah segala bentuk biaya pengeluaran yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tetap atau aktiva tetap sampai dengan aset tersebut bisa untuk digunakan. Harga perolehan ini juga disebut dengan harga historis atau historical cost. Nah, untuk menentukan harga perolehan itu juga ditentukan berdasarkan dari proses perolehannya. Ada berbagai macam untuk memperoleh aktiva tetap. Maka dari itu harga perolehannya juga berbeda loh. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu aktiva tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai. Untuk harga perolehannya itu didapat berdasarkan harga beli dan juga biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan usaha untuk menempatkan aktiva tetap tersebut pada tempat dan kondisi yang siap untuk digunakan. Contohnya, kalian ingin membeli alat-alat kantor untuk kantor kalian yang baru. Kalian membelinya di daerah Pulau Jawa, sedangkan kalian tinggal di daerah Pulau Sumatera. Untuk menuju peralatan kantor dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ini membutuhkan biaya ongkos kirim atau disebut dengan biaya angkut. Dan juga bisa jadi akan ada namanya pajak atau pajak penambahan nilai atau disebut juga dengan PPN. Yang kedua yaitu
aset tetap yang dibangun sendiri. Maksudnya ialah aset tetap yang dibuat sendiri. Untuk hal itu, harga perolehannya didapat dari biaya-biaya yang kalian butuhkan, yang kalian keluarkan untuk membuat aset tetap tersebut. Contohnya, kalian ingin membuat ala-ala kantor seperti meja atau kursi. Nah, di sini kalian pasti membutuhkan biaya untuk membeli bahan-bahannya. Dan juga kalian tidak mungkin membuat itu sendiri. Kalian harus mengupah seseorang untuk membuat meja atau kursi ini. Maka dari itu, harga perolehannya ditentukan berdasarkan biaya-biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, ataupun biaya tidak langsung atau disebut dengan overhead. Ketiga, yaitu aktiva tetap yang diperoleh berdasarkan dari pertukaran dari aktiva non-kas. Harga perolehannya ini dapat kita tentukan berdasarkan harga pasar aktiva yang diterima atau yang diserahkan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan. Contohnya nih, kalian punya perusahaan, lalu teman kalian menyumbangkan beberapa meja ataupun kursi. Itu contoh dari aktiva tetap yang kalian dapat dari sumbangan. Untuk menentukan harga perolehannya, kalian bisa menentukan berdasarkan harga pasar dari aktiva tersebut atau berdasarkan harga taksiran yang wajar. Dan yang terakhir yaitu aktiva yang diperoleh secara gabungan. Kalian bisa menentukan harga perolehannya berdasarkan alokasi harga perolehan di setiap aktiva tersebut berdasarkan perbandingan yang wajar. Selanjutnya yaitu akun-akun yang tergolong dalam aktiva tetap. Sebenarnya banyak sekali macam akun di dalam perusahaan yang tergolong dalam aktiva tetap. Namun secara umum yang sering digunakan oleh perusahaan dan yang sering digunakan dalam laporan keuangan yaitu ada 5. Tanah, gedung, alat kantor, mesin-mesin, dan kendaraan. Nah, 5 akun inilah yang sering digunakan di laporan keuangan. Namun, kalian jangan salah kaprah ya, karena kelima akun ini bisa jadi berubah menjadi akun persediaan. Contohnya di perusahaan yang menjual alat-alat kantor. Nah, mereka membeli alat-alat kantor bukan untuk keperluan atau untuk digunakan kehidupan sehari-hari perusahaan, melainkan alat-alat kantor tersebut digunakan untuk diperjualbelikan. Maka dari itu, alat-alat kantor tersebut masuk ke dalam akun persediaan. Begitu pula dengan showroom mobil. Mereka membeli mobil bukan untuk kebutuhan sehari-hari perusahaan, melainkan digunakan untuk diperjualbelikan kembali. Lalu, bagaimana dengan soal berikut? Coba kalian pilih mana yang termasuk dalam aktiva tetap. Ya, jadi yang termasuk dalam aktiva tetap di antara ini ialah tanah, gedung, dan kendaraan. Anak-anak, itulah semua materi kita pada hari ini. Dan inilah akhir dari materi pada bab pertama. Nah, untuk anak-anak, Ibu akan simpulkan materi kita pada hari ini. Nilaian aktiva itu dapat ditentukan berdasarkan harga perolehan atau at cost. Dan juga, akun-akun yang tergolong dalam aktiva tetap itu secara umum ada 5, yaitu tanah, gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan alat kantor. Baiklah anak-anak, setelah ini jangan lupa kita akan melakukan diskusi melalui Google Classroom. Kalian silakan bertanya jika ada yang masih dibingungkan atau yang masih ada ditanyakan kepada Ibu ataupun teman-teman lain bisa menjawab melalui Google Classroom. Tapi kalian juga ada tugas loh. Jadi silakan kalian kerjakan tugas esai di buku akuntansi keuangan halaman 11 soal nomor 1 hingga nomor 5. Kalian kerjakan, akan Ibu beri waktu hingga pukul 1 siang nanti. Silakan dikumpul melalui Google Classroom. Anak-anak tetap semangat ya untuk menjalankan proses pembelajaran secara online ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah semangat untuk belajar. Jaga kesehatannya, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.